Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada tukang mas rambut. Baik, pada kesempatan siang kali ini di 4 hari bulan puasa kita menjalani puasa ya. Di sini akan saya bongkar untuk mengganti pisau clipper karena sudah terasa aus dan sudah terkadang menjepit rambut customer saya. Dan di sini aku ada serep ya. Di sini serep pisau clipper yang sudah aku asah, dan ini juga dulunya bekas pada mesin dan aku beli. Jadi kalau aus tidak aku buang, aku asah menggunakan amplas. Dan nanti teman-teman kalau ingin tahu tutorial tentang amplas, tentang mengasah pakai amplas, bisa cek video saya di bawah ya. Baik, langsung saja kita buka. Sebelum membuka, usahakan kita topang ya. Kita gunakan kain ataupun pakai tisu. Kita topang di sini supaya tidak membuat rubah posisinya. Atau kalau kita nggak menahannya, terkadang kasihan sininya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Jadi ini sudah 2 bulan lebih baru aku ganti pisaunya. Ini untuk gimana? Untuk mengantisipasi ketika ramai ya, ketika hari H min berapa lebaran? Ya 5 hari sebelum lebaran atau 10 hari sebelum lebaran, terkadang pangkas kita itu ramai. Jadi ini sudah lama nggak aku bersihin. Kita buka semuanya. Jadi usahakan sebelum lebaran, usahakan pangkas kita kondisinya normal, fit, dan performanya juga maksimal. Usahakan ya teman-teman, karena kita menghadapi beberapa customer yang nggak sedikit. Kita ambil, terkadang saya itu pakai sapu lidi loh, kok nggak ada. Kita bersihin. Biasanya saya pakai sapu lidi. Kalau nggak ada ya kita pakai seadanya saja untuk membersihkan. Apakah sahabat masih semangat di dalam puasanya? Saya doakan tetap semangat pada 4 hari kita puasa. Sini juga saya buka dulu. Saya buka. Diusahakan kalau mesin teman-teman nggak ada busanya seperti ini untuk menahan rambut yang masuk ke mesin, usahakan diberi ya. Kita bersihin. Sebagai tukang pas rambut, usahakan paling tidak bisa membersihkan mesinnya atau bisa mengasah pisau clippernya, karena kalau kita asahkan ke tempat asahan, kita pakai jasa orang lain juga membayar. Dan kalau teman-teman ingin irit, mungkin biaya dan tenaganya juga bisa menirukan cara saya di amplas menggunakan amplas 500 cw. Jadi bagi teman-teman, usahakan jangan sampai membuka baut 3 ini ya. Karena dulu sebelum saya punya mesin ini, saya dulu juga membuka yang ini. Namun setelah saya buka beberapa kali, maka ini akan sedikit enggak terlalu kencang atau sedikit dol. Maka itu nanti akan membuat suaranya keras. Jadi di sini itu rentan sekali lodonya atau dolnya.
atau ausnya. Maka jangan sekali-kali membuka ini, cukup kita bersihkan saja area yang ini ya. Terus usahakan kita pakai sedotan untuk menghilangkan sisa-sisa rambut yang masih menempel kalau diperlukan ya. Karena di sini juga masih lengket menggunakan minyak singer, ya sebisanya saja. Kita bersihkan menggunakan tisu. Nanti yang bekas ini akan saya asah. Saya asah lagi, saya gunakan lagi. Karena mubadir kalau nggak kita gunakan, sayang ya. Ya itu tadi, sebagai tukang pangkas harus bisa menyetel mesinnya. Setelah itu kita bersihkan yang ini. Yang ini dulu. Kita pisahin dulu. Terus kita bersihkan juga yang ini. Oke. Nggak lupa kita bersihkan juga. Ini kalau masih bagus seperti ini ya kita pakai lagi. Kita bersihin saja rambut yang bisa kita cabut-cabut yang masih menempel di busa ini. Kalaupun di sini sudah patah atau sobek, maka akan saya ganti biasanya. Usahakan teman-teman yang mungkin mesinnya nggak ada busanya dikasih ya. Ada kok tutorial di video saya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pemasangannya. Silahkan cek teman-teman. Sebagai tukang pangkas harus bisa ya, harus bisa. Paling tidak ya mengasah pisau klipernya dan bisa menyetel pisaunya. Kalau dirasa sudah cukup, kita letakkan di posisi semula. Jadi begini. Kelihatan ya? Nah. Oke. Kita pasang lagi untuk menyetel guard. Nih. Kita pasang lagi begini. Apakah kelihatan ya? Oke, aku pindah ya. Ini ya. Ya, begini. Kita pasang lagi yang ini. Gak usah terlalu kencang-kencang, nanti sekiranya cukup untuk mengulirkan guard sudah cukup. Nah, ini sudah nggak terlalu kedodoran, nggak terlalu kekencengan, pas-pasan. Oke, habis itu kita pasang reset guardnya. Oke ya, ini aku asah sendiri teman-teman.
nang kulon. Embuh engko. Aja embuh. Kita skrup. Nek ngewahi iki, Mak. Nek ngewahi mara tuwa. Nek ngewahi mara tuwa. Piye? Nek ngewahi mara tuwa. Sarung lho. Sarung. Nge video gitu loh. Itu ibu saya ya. Jadi kita setel. Kita setel. Setelannya gini ya, sahabat. Ini sudah lancip-lancip ya. Jadi usahakan ya. Warisan. Ini sudah aku asah. Jadi asahan yang aku gunakan efeknya kayak gini. Lancip-lancip. Jadi kalau lancip-lancip ini cocok untuk kita menggunakan atau kita gunakan pemotongan pada saat kita gunakan guard. Jadi kalau kita nggak menggunakan guard, usahakan kita memakai clipper, pisau clipper yang masih baru atau masih bagus, yang tidak lancip-lancip, gunanya untuk supaya kulit customer kita tidak terasa sakit bila ketempelan pisau clippernya. Jadi kalau mesinnya ini pisaunya masih lancip kayak gini, usahakan kita menggunakan sepatu guard. Jadi saya punya dua. Yang satu untuk proses tanpa guard, yang satunya pakai guard. Yang pakai guard yang lancip-lancip gini. Jadi setelahnya gini ya. Ini agak sedikit longgar dan ini sedikit kecil ya, sedikit enggak terlalu longgar ini. Saya berharap teman-teman bisa memahami ya. Terus kita kencengin dulu sedikit saja. Setelah itu kita tahan. Kita tahan sambil kita cek apakah sudah rubah atau belum. Jadi pemasangannya usahakan kita closekan tuas kita. Kita naikkan. Kita cek simetrisnya dulu. Oke, sudah cukup. Lanjut kita kencangin. Oke, kita cek lagi. Ini sudah sesuai ya. Jadi ada tutorialnya ya di video saya sebelumnya. Sebentar, ini enggak terlalu nampak lagi nih. Ya. Jadi posisinya ini sama rata. Dan di sini ada jaraknya. Yang di sini di dalam, yang di sini di luar. Ya, begini. Kita cek, kita nyalakan ya. Ternyata rubah, sahabat. Jadi ini rubah, harus kita betulin lagi. Yaitu kita longgarin lagi. Nggak nampak soalnya. Oke, udah cukup. Oke, sudah cukup ya. Jadi kalau sahabat ingin melihat caranya, bisa cek video saya sebelumnya. Cara menyetel pisau clipper. Seharusnya ini dikasih oli ya. Karena oli saya di dalam, maka nggak aku kasih. Jadi terus fungsinya ini gimana, Bang? Ini fungsinya begini. Untuk mencari efek suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
cari yang lebih halus mana. Kalau kita matikan, posisinya simetris. Bisa lihat ya, seperti yang saya gunakan tadi ya, sama. Kita nyalakan lagi. Kalau agak keras, bisa kita coba lagi. Oke. Masih simetris lagi ya. Jadi nggak usah takut bila kita mengoperasikan atau menyetel semacam ini. Jadi kita pakai baut kembang, usahakan dicari mana yang suaranya lebih halus, maka itu yang bisa kita gunakan. Oke, baik sahabat, semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar ibadahnya dan tetap semangat. Usahakan mesin kita harus habis di servis atau keadaan masih bagus untuk menghadapi di saat hari 5 menuju Lebaran atau 10 hari menuju Lebaran. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.